Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera. Bagi saudara semua saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Perak, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini, dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisdianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas kami, tanggung jawab, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami sehingga kami mampu memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama dalam Mazmur 105 ayat yang ke-40 dan 41. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang kering seperti sungai. Puji Tuhan. Saudaraku, kita pasti terkagum-kagum dengan peristiwa di mana Tuhan memelihara bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Sehebat atau secerdas apapun orang di dunia saat itu, sepertinya tidak akan bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Alkitab mencatat bahwa selama masa berputar-putar, orang Israel tidak pernah kekurangan makan atau kehausan. Kebutuhan hidup mereka selalu terpenuhi. Bahkan, tiang awan dan tiang api disediakannya agar mereka tidak kepanasan ketika tengah hari atau kedinginan di malam hari. Dan menariknya saudara, kisah di mana bagaimana Tuhan memelihara umatnya terus berlanjut di pasal-pasal selanjutnya, bahkan hingga sekarang ini. Tuhan tidak pernah kehabisan metode untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dikasihinya. Dia bisa menggunakan sebuah peristiwa di sekitar kita atau manusia sendiri untuk menjaga kita di bumi ini. Tetap terpelihara adalah janji Tuhan bagi kita. Dan Dia tidak akan membiarkan apapun atau siapapun menghalangi hal tersebut. Jadi, bila saat ada di antara kita yang merasa seorang diri atau sedang dalam permasalahan yang sangat berat, mari saudara kita berdoa kepada Tuhan, mintalah pertolongannya dan jalan keluar kepada Tuhan. Percayalah, Dia selalu punya cara untuk menolong kita. Puji Tuhan. Tuhan mempunyai ribuan cara agar umatnya tetap terpelihara di bumi ini, saudara. Tuhan kita mempunyai banyak cara untuk menolong dan memberkati anak-anaknya. Cara Tuhan menolong setiap orang yang berada dalam persoalan selalu berbeda-beda, saudara. Dia tidak memakai satu cara saja yang sama dalam mengatasi persoalan dan persoalan yang ada. Jika Tuhan menolong Elia dengan burung gagak yang membawa roti dan daging setiap hari saat berada di sungai Kerit, maka Tuhan menolong janda yang terjerat hutang dengan cara yang berbeda pula. Tuhan membuat suatu mujizat dengan sedikit sisa minyak yang dimiliki oleh janda itu, di mana Tuhan sanggup memenuhi banyak bejana kosong hingga melimpah ruah. Lalu Dia memberi perintah kepada janda itu, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Puji Tuhan, saudara. Begitu juga saat Tuhan menolong umat Israel. Berbagai mujizat Tuhan nyatakan dengan cara yang ajaib. Tuhan mampu menolong dan menyelesaikan setiap permasalahan yang kita alami, saudara. Oleh sebab itu, jangan pernah mereka-reka bagaimana cara Tuhan nanti menolong dan menyelesaikannya.
Alangkah indahnya jika kita memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan, membawa seluruh persoalan dan beban yang ada kepada Tuhan dengan hati yang pasrah dan iman yang teguh. Tentang jalan keluarnya itu terserah Tuhan, saudara. Kita tidak perlu tahu sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan sambil membayangkan siapa orangnya nanti yang Tuhan pakai untuk menolong kita dan sebagainya. Yang menjadi bagian kita adalah nantikan Tuhan dengan penuh ketekunan, saudara. Pada saat yang tepat, Tuhan akan bertindak dengan caranya yang ajaib, puji Tuhan. Saudaraku, di dalam Wahyu dikatakan, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja, segala bangsa. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan memiliki cara untuk menolong kami, cara untuk memulihkan kami, membebaskan kami. Untuk itu kami berserah hanya kepada Tuhan Yesus. Berikan kami Tuhan kekuatan dan iman yang teguh untuk senantiasa bergantung dan berserah hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari ya Tuhan, menyatakan firman-Mu di dalam hati setiap kami saat ini. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan di Malaysia dan dimanapun saudara kami berada, di dalam, di luar negeri. Mereka saat ini mengalami sakit, penyakit, Tuhan sembuhkan. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus yang saat ini terpapar virus COVID, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi saudara kami yang saat ini mengalami tekanan hidup, kesulitan hidup, persoalan hidup. Mari Tuhan tolong mereka, berkati, pulihkan hidup mereka, buka jalan terhadap segala persoalan yang mereka alami saat ini. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam belenggu ikatan dosa. Mari Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus, pengampunan Tuhan bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang saat ini menghadapi berbagai macam masalah yang ada, pandemi dan masalah yang lainnya. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan, pulihkan bangsa kami, berkat-Mu bagi bangsa kami Indonesia. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan buka jalan bagi pandemi yang ada di dunia ini, kiranya Tuhan membuat pandemi ini berakhir. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Dan mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetaplah kita berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan Yesus kita sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.